Hai teman-teman, jika kalian ingin lulus UKT, ikutin trik jitu dari ahlinya ya. Silakan simak video berikut dengan seksama. Halo anak-anak, selamat malam semuanya. Ya, berikutnya saya kasih 5 tips supaya kalian bisa mengikuti UKT dan mendapat nilai bagus. Oke? Ya, kali ini videonya beneran, bukan kusuk-kusuk ya. Kusuk-kusuk butuh-butuh bukan. Ya, kali ini tidak bercanda. Oke, supaya kalian bisa lulus ujian, sayang dong udah keluar duit banyak, terus capek-capek ujian fisik mental terus nggak lulus ujian, sayang banget. Oke. Nah, kali ini 5 tipsnya yang itu. Yang pertama nih, kalau kalian mau lulus ujian, yaitu mengikuti dan mempraktekkan teknik-teknik yang udah diajarin lah. Pasti sama sahabatnya praktekin, jangan pakai yang aneh-aneh. Misalnya tegek ya praktekin tegek, jangan jurus monyet, jurus kucing ya, seperti itu. Oke, pelajari lagi, ulang-ulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum melakukan masuk ke area ujian, kalian bergerak dulu, pemanasan dulu di belakang, pemanasan dulu, bergerak, split dan segala macam. Biar apa? Biar nggak kaku ya. Jadi saat nanti kalian badan udah agak panas, terus kemudian ujiannya enak tuh, bergeraknya udah nggak kaku, udah nggak ada ketarik dan lain-lain. Pokoknya udah tinggal lancar aja. Tips yang ketiga ya, kalian rajin menonton video-video yang udah pernah di-share lah ya, video POMSE, terus kemudian jurus-jurusnya itu biasanya sih nggak jauh dari situ tipsnya, supaya kalian supaya mengingat-ingat lagi. Kalau dibaca mungkin susah, kalau dinonton kan bisa sambil nyantai di bis nunggu, bisa ya. Terus kemudian yang keempat adalah coba latihan teknik-teknik yang sulit ya. Teknik-teknik sulit tuh biasanya untuk sabuk merah tuh. Nah, itu biasanya penguji paling seneng uji itu. Misalnya double dangsang, yang lompat-lompat muter di hurigi, itu dilatih terus, dilatih. Kenapa? Karena teknik yang sulit nilainya besar. Kalian bisa melakukan itu, nilainya gede ya. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Paham ya? Jadi latih, jangan karena susah malas berlatih. Salah banget. Latih terus ya, yang muter-muter kayak gitu, kombinasi putaran, semakin bisa teknik sulit bagus, makin oke. Yang kelima, berlatih dengan teman. Nah, itu dia, itu penting. Kenapa? Nggak semua orang yang bisa berlatih sendiri. Kadang-kadang bete, nggak semangat, terus kemudian nggak ada teman. Nah, coba kalau lagi nunggu ujian kan biasanya sahabatnya kasih waktu tuh untuk di belakang atau di samping area, kalian coba sama temen. Kenapa? Karena latihan sama temen bisa menumbuhkan semangat. Yang pertama. Yang kedua, nggak bete bos, ya kan? Yang ketiga, latihan sama temen itu bisa kadang-kadang fun, tapi masuk ke otak gitu ya. Itu 5 tipsnya supaya kalian bisa lulus ujian dan mendapat nilai bagus. Nah, nanti triksnya ada 5 lagi. Tungguin ya, 5 triks untuk ujian supaya dapat nilai bagus. Oke. Hai teman-teman sekalian, bagi kalian yang mau lulus tes dalam ujian, silakan ikut tips dari ahlinya ya, seperti dalam video yang akan ditampilkan ini. Oke, selamat malam anak-anak. Kali ini saya akan kasih tahu kalian 5 triks supaya bisa lulus ujian dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kalau tadi 5 tipsnya, sekarang triksnya nih. Triksnya adalah yang pertama, jangan lupa berdoa. Oke? Berdoa sama Allah, karena senjata paling canggih di dunia adalah doa. Jangan sampai lupa, berkali-kali berdoa, saat nunggu berdoa, saat mau ujian berdoa, banyak-banyakin doa ya. Minta doa dari orang tua di rumah, terus orang yang paling tua, kakek, nenek, teman, dan siapapun. Itu doa yang pertama, triksnya ya. Yang kedua, seperti biasa, menonton materi, kan kemarin virtual, menonton materi yang sudah di-share. Oke, saya kasih trik nih. Triksnya menonton. Kenapa? Karena biasanya soal, terutama soal-soal teori, keluarnya dari situ ya. Saya kasih tahu, kalian nonton di video virtual part 7 dan part 4. Part 7 dan part 4
Di situ nonton sampai full. Nah, nanti pertanyaannya ada di situ. Semua yang ada di situ kalian pelajarin dan ingetin nanti keluar dari situ. Oke, paham anak-anak? Jadi nonton YouTube-nya video virtual part 7 dan part 4 keluar dari situ. Misalnya ada berapa dalam video tersebut bebek yang lagi berenang. Nah, itu misalnya ya. Atau misalnya Salum Safi waktu ngomong ke Blibet tuh ngomong apa. Oke. Terus misalnya ada Savana di situ memperagakan jurus ketawa-ketawa waktu di menit berapa. Bisa juga gitu. Oke. Terus kemudian Fateh waktu memperagakan itu dia pakai sepatu atau celana nomor berapa. Itu bercanda ya, bohong. Oke, itu nonton videonya part 7 dan part 4 itu akan nanti soal teori ada di situ semua tuh ya. Nilai tekniknya jelek bisa di-upgrade sama soal teori. Nonton di situ. Oke. Kemudian yang ketiga, nih triksnya supaya ujian, terutama ujian fisik mental ya. Ujian Fismen kan malam-malam tuh, supaya kalian nggak kena hukuman. Pertama, jangan pakai yang aneh-aneh ya. Kalau Keiza Vector ya bajunya Keiza Vector, Slayernya Keiza Vector, Keiza Vector. Kalau kalian begitu di post dicek itu paling pertama ya, kalian make bajunya bukan Keiza Vector, udah deh ya, sabemnya pasti menghukum. Kenapa? Karena kalian tidak loyal. Masa ibaratnya ABRI, kamu nggak pakai loreng ABRI ya, tapi loreng yang lain gitu. Jangan pakai atribut aneh-aneh. Di sini ditempel, pakai slayer yang beda-beda gitu. Dobok, sabuk, slayer jangan pakai yang aneh-aneh. Pokoknya yang sesuai sabemnya arahkan itu pasti aman. Oke? Nah, yang keempat, seperti tadi, latih teknik sulit udah pasti ya, seperti yang di tips tadi, karena itu nilainya paling besar. Terus satu lagi, selain teknik sulit, janji taekwondo itu dimana-mana pasti keluar itu janji taekwondo ya, karena itu ibaratnya jantungnya taekwondo. Harus tahu, bisa hidup dari itu. Hafalin ya, kalau nggak hafal pasti nilainya jelek, dan biasanya sampai sabuk hitam pun itu keluar. Oke. Yang kelima, supaya menunjang kalian supaya bisa ikut full ujian Fismen sama teknik sampai selesai. Yang terakhir, yang kelima adalah minuman atau makanan. Jangan bawa minuman atau makanan yang membuat kalian boros atau bolak-balik. Contohnya ciki, bentar-bentar minum. Bawanya susu. Itu buat nambah energi supaya kalian saat ujian, kok lu masih kuat ya, staminanya bagus. Nah, itu makanan juga makanan yang berprotein ya. Jangan sekedar makan junk food ya, makanan sampah lah kurang lebih gitu. Bawa minuman dari rumah, makanan juga, tapi bukan minuman yang beralkohol ya. Susu boleh, makanan kayak daging ayam juga boleh. Pokoknya makanan yang berprotein, yang intinya menambah tenaga. Oke? Saya rasa segitu aja, nggak usah banyak-banyak. 5 trik sama tipsnya yang tadi, saya rasa sudah cukup membuat kalian, terutama sabuk merah, bisa lulus ujian. Ya, selamat ujian. Tetap semangat dan jangan jadi orang yang pemalas. Oke? Semoga ujiannya bisa kalian lewatin dan bisa lulus semua. Keiza Vector, bravo dong. Nah, semoga kalian dapat mengerti dan mengikuti saran tersebut. Semoga berhasil.